setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku Selamat pagi bagi kita semua, saudara-saudari dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang indah di pagi hari ini. Kami di dalam sukacita akan memulai aktivitas kami. Namun perlengkapi dan bekali kami dengan firman-Mu yang menjadi kekuatan, pelita dan semangat baru dalam kehidupan kami dalam menjalani hari hidup kami. Terpujilah nama-Mu dalam Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari dalam Tuhan kita Yesus Kristus, renungan di pagi hari ini diambil dari Yunus 4 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Demikian firman Tuhan. Sering kita mendengar sebutan yang menyatakan insaf. Dalam latar belakang nats ini, yaitu tentang pertobatan Ninive, dan Yunus belajar menginsafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa. Padanan kata insaf yaitu sadar, tobat, jera, ingat, pulih, siuman, terjaga, tahu diri, dan masih ada lagi yang lain. Kekasih Kristus, firman Tuhan di pagi hari ini mengingatkan kita bahwa hanya dengan pertolongan Allah yang menegur dan menasihatkan manusia menjadi insaf. Hanya kepada orang yang dikasihinya Allah membuat, menuntun, mengarahkan agar yang dikasihi sadar dan kembali memahami kebenaran Allah, sehingga dia tidak tersesat dari kekeliruan, dan kesadarannya itu menumbuhkan semangat baginya untuk termotivasi, bertekad untuk memperbaiki diri, serta berubah dengan segala kekeliruan dan bahkan menjadi orang yang penuh perhatian dan belas kasihan, baik terhadap dirinya maupun orang lain yang telah mendapatkan keselamatan dan kemurahan dari Tuhan Allah. Saudara-saudari, dalam Tuhan kita Yesus Kristus, konteks nats renungan di pagi hari ini mengingatkan Yunus belajar tentang Allah yang juga mengasihi bangsa-bangsa lain. Allah dalam kasih-Nya yang besar tidak menginginkan dunia dan ciptaannya binasa oleh karena dosa dan kekeliruan. Sebaliknya Dia menuntun ke dalam pertobatan sehingga alam dan seluruh ciptaan selamat dan hidup dalam kesejahteraan dan kebahagiaan dalam Tuhan. Pada bab sebelumnya, bab 3, setelah Yunus dimuntahkan oleh ikan besar ke darat, maka Allah pun berfirman kepada Yunus dan mengutusnya untuk menyampaikan firman Allah ke kota Ninive. Seluruh orang-orang Ninive percaya dan berpuasa serta mengenakan kain kabung, dan bahkan raja turun dari singgasana serta menanggalkan jubahnya serta memerintahkan baik pada manusia maupun binatang berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta berbalik dari tingkah laku yang jahat serta kekerasan yang dilakukan dengan bermohon agar Allah mau bermurah hati dan berbalik serta menyesali murkanya dan manusia ciptaan terselamat dari kebinasaan. Ketika Allah melihat pertobatan Ninive, maka menyesallah Allah dan tidak mendatangkan malapetaka yang telah dirancangkannya.
Pertobatan tersebut tidak ditanggapi Yunus dan bahkan kesal, marah kepada Tuhan serta berdoa dan menyesali panggilannya dan bahkan meminta Tuhan mencabut nyawanya agar dia mati oleh karena keselamatan yang telah Tuhan perbuat kepada orang-orang Ninive. Dalam nats yang telah kita baca, jawaban Tuhan kepada Yunus, "Layakkah engkau marah?" Pertanyaan ulangan juga disampaikan Tuhan untuk kedua kalinya ketika Tuhan atas ketentuannya menumbuhkan sebatang pohon jarak, menaungi dan bahkan melampaui kepalanya sehingga dia bersuka cita sambil menantikan apa yang akan terjadi pada kota Ninive. Namun esok harinya atas penentuan Allah, pohon tersebut layu oleh ulat yang menggerek sehingga ketika matahari terbit dan atas penentuan Allah, sinar matahari menyakiti kepala Yunus dan membuatnya rebah dan berkata kembali, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Namun Tuhan berfirman kembali, "Layakkah engkau marah karena pohon itu?" Dijawab Yunus, "Selayaknya aku marah sampai mati." Firman Allah mengingatkannya, "Sedangkan engkau sayang pada pohon jarak itu, kendati engkau tidak berjerih payah menumbuh kembangkannya, bagaimana pula aku tidak sayang pada orang-orang Ninive yang tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kirinya?" Saudara-saudara dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan demikian firman ini meneguhkan kita, layakkah engkau marah? Pertanyaan itu menemukan kesadaran bahwa kita sudah keliru di hadapannya. Jangan ajari, jangan mengatur Tuhan dengan segala rancangannya dalam hidupmu, tetapi hidupilah rancangan dan rencananya, karena Tuhan telah mempersiapkan yang terbaik bagimu dan masa depanmu. Pertanyaan, siapakah kita sehingga kita mampu melakukan kemarahan dan sakit hati serta balas dendam? Janganlah bersembunyi di balik keangkuhan dan kesombongan. Kita perlu membuka topeng kemunafikan. Kekikiran, kecemburuan sering membuat orang mati dalam pengharapan serta keyakinannya akan keselamatan orang lain. Namun Allah dalam kemurahannya memberi pertolongan keselamatan pada semua orang yang datang dan meminta kelepasan darinya. Janganlah melarikan diri dari hadapan Tuhan ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan, tetapi sadari dan syukuri Tuhan masih tetap menguasai dan menuntun hidupmu dengan kasih dan penyertaannya. Dengan demikian saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini meneguhkan kita bahwa atas ketentuannya lah keselamatan telah dirancangkan Allah terhadap ciptaannya. Kita terpanggil untuk menjadi bagian dari rencana keselamatannya. Kita diberi kesempatan untuk berkarya, berbakti selagi hari siang. Kita tidak dapat bermegah di hadapan Tuhan karena semua yang kita perbuat hendaklah menjadi kesaksian atas keagungan dan kemuliaan namanya. Apapun yang kita peroleh dan miliki hanyalah titipan selayaknya kita syukuri dan nikmati selagi kita masih diberi kesempatan untuk menikmatinya. Tidaklah pantas atau layak bagi kita mencemburui berkat yang Tuhan berikan pada orang lain, karena Tuhan telah memberikan berkat seturut dengan keadaan dan kemampuan kita menerimanya. Karena segala sesuatu ada batasnya dan segala sesuatu akan kita pertanggungjawabkan padanya. Selayaknya lah kita bersyukur dan bersukacita atas pemberian yang telah diberikannya, seraya berharap dan berdoa bahwa Tuhan senantiasa menyertai hidup kita dan menerima kelimpahan berkat-Nya dalam pengharapan dan ucapan terima kasih kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu Tuhan, melalui firman-Mu dalam renungan pagi pada saat ini kami diingatkan akan tugas dan panggilan kami untuk menjalankan amanah daripada Tuhan, panggilan yang Tuhan tetapkan bagi kami, sehingga kami senantiasa dapat menjadi bagian keselamatan yang telah Tuhan persiapkan bagi kami dan bagi orang percaya. Dan biarlah kami senantiasa berserah kepadamu, sehingga tidak selayaknya kami marah,
Sebaliknya kami selayaknya bersyukur atas berkat-berkat-Mu. Tuhan, berilah kami kesehatan, sukacita di dalam kami menjalani hari-hari dan hidup kami satu hari ini. Tuhan berkati kami dalam segala kehidupan kami. Apapun yang kami lakukan, biarlah kiranya Tuhan perkenankan kami menjalaninya dan kami dapat melakukannya dan mensyukurinya. Terpujilah nama-Mu, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin. Saudara-saudari, marilah kita berkarya buat Tuhan dan Tuhan menyertai kita dalam aktivitas kita satu hari ini. Selamat bekerja, selamat berkarya dan beraktivitas. Shalom. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah?